Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vega Febri Anggraini dari kelas 11C. Dengan dibuatnya video ini, saya bertujuan untuk menjelaskan materi anuitas. Jika yang ditanyakan adalah angsuran pinjaman menggunakan tabel angsuran. Yang akan saya jelaskan pertama adalah rumus dari anuitas, yaitu rumus mencari harga bunga, mencari angsuran, dan mencari sisa pinjaman. Lalu, contoh soal dan cara penyelesaiannya. Rumus mencari harga bunga adalah BN sama dengan MN dikali B. Rumus mencari angsuran adalah AN sama dengan A dikurangi BN. Rumus mencari sisa pinjaman adalah SPN sama dengan MN dikurangi AN. Dengan keterangan BN adalah harga bunga ke N, MN adalah modal ke N, B adalah besar bunga, AN adalah angsuran ke N, A besar adalah anuitas, dan SPN adalah sisa pinjaman ke N. Lanjut ke contoh soal pertama. Juvin meminjam uang di sebuah bank sebesar 10 juta rupiah. Ia akan melunasi pinjaman tersebut dengan sistem anuitas sebesar 1 juta. Jika besar suku bunganya 2%, maka tentukan sistem pinjaman Juvin setelah berangsur selama 3 bulan menggunakan tabel angsuran. Diketahui modal pinjaman awal adalah 10 juta rupiah, anuitasnya adalah 2 juta rupiah, dan besar suku bunganya adalah 2%, atau jika dibulatkan pada bilangan desimal, hasilnya adalah 0,02. Setelah itu kita membuat tabel angsuran. Pada tabel pinjaman awal bulan, di bulan pertama ditulis 10 juta rupiah. Untuk mencari harga bunga pada bulan pertama, kita menggunakan rumus B1 sama dengan M1 dikali B. Diketahui M1 adalah 10 juta dan besar suku bunga adalah 0,02. 10 juta dikali 0,02 hasilnya adalah 200.000. Maka ditulis pada tabel harga bunga di bulan pertama adalah 200.000 rupiah. Lalu kita menghitung angsuran pada bulan pertama menggunakan rumus A1 sama dengan A dikurangi B1. Diketahui anuitas adalah 2 juta rupiah dan B1 seperti yang kita hitung tadi adalah 200.000. Maka 2 juta dikurangi 200.000 adalah 1.800.000. Maka ditulis pada tabel angsuran di bulan pertama hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Kemudian kita menghitung sisa pinjaman pada bulan pertama menggunakan rumus SP1 sama dengan M1 dikurangi A1. Diketahui M1 adalah 10 juta rupiah dan A1 seperti yang kita hitung tadi hasilnya adalah 1.800.000 rupiah. Jadi 10 juta dikurangi 1.800 hasilnya adalah 8.200.000. Maka kita tulis pada tabel sisa pinjaman dan pinjaman awal bulan kedua adalah 8.200.000 rupiah. Lalu untuk menghitung besar harga bunga pada bulan kedua, kita menggunakan rumus B2 sama dengan M2 dikali B. Seperti yang kita hitung pada sisa pinjaman di bulan pertama, M2 adalah 8.200.000. Lalu besar suku bunganya adalah 0,02. Jadi 8.200.000 dikali 0,02 hasilnya adalah 164.000. Maka kita tulis pada tabel harga bunga di bulan kedua adalah 164.000 rupiah. Lalu kita menghitung angsuran di bulan kedua menggunakan rumus A2 sama dengan A dikurangi B2. Seperti yang diketahui anuitas adalah 2 juta rupiah. Dan B2 seperti yang kita hitung sebelumnya adalah 164.000. Jadi 2 juta rupiah dikurangi 164.000 hasilnya adalah 1.836.000 rupiah. Maka ditulis pada tabel angsuran di bulan kedua adalah 1.836.000 rupiah. Kemudian menghitung sisa pinjaman di bulan kedua menggunakan rumus SP2 sama dengan M2 dikurangi A2.
M2 seperti yang kita ketahui adalah 8.200.000 dikurangi A2 yang kita hitung sebelumnya adalah 1.836.000. Jadi 8.200.000 dikurangi 1.836.000 hasilnya adalah 6.364.000. Maka kita tulis pada tabel sisa pinjaman di bulan kedua dan pinjaman awal pada bulan ketiga adalah Rp6.364.000. Untuk menghitung harga bunga pada bulan ketiga, kita menggunakan rumus B3 sama dengan M3 dikali B. M3 seperti yang kita hitung sebelumnya pada sisa pinjaman di bulan kedua adalah 6.364.000 dan suku bunganya adalah 0,02. Jadi 6.364.000 dikali 0,02 hasilnya adalah 127.280. Maka ditulis pada tabel harga bunga di bulan ketiga adalah 127.280. Kemudian kita menghitung angsuran di bulan ketiga. Menggunakan rumus A3 sama dengan A dikurangi B3. Seperti sebelumnya, diketahui anuitas adalah 2 juta rupiah. Dan B3 seperti yang kita hitung tadi adalah 127.280. Jadi 2 juta rupiah dikurangi 127.280 hasilnya adalah 1.872.720. Maka kita tulis pada tabel angsuran di bulan ketiga adalah 1.872.720. Lalu terakhir kita menghitung sisa pinjaman pada bulan ketiga. Menggunakan rumus SP3 sama dengan M3 dikurangi A3. M3 diketahui adalah 6.364.000 dan A3 seperti yang kita hitung sebelumnya adalah 1.872.720. Jadi 6.364.000 dikurangi 1.872.720 hasilnya adalah 4.491.280. Maka kita tulis pada tabel sisa pinjaman di bulan ketiga adalah 4.491.280.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, angsuran yang harus dibayar oleh Gyufin pada bulan ketiga adalah 1.872.720 dan Gyufin masih memiliki sisa pinjaman yaitu 4.491.280.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.